Jika Anda mempunyai hajat, entah itu hajat kecil ataupun hajat besar, mengamalkan amalan yang akan saya terangkan ini selama 40 hari ya, selama 40 hari, insya Allah apa yang Anda hajatkan, apa yang Anda cita-citakan, insya Allah akan dikabulkan oleh Sang Maha Pencipta dengan satu syarat, yaitu dengan keikhlasan, terus dengan kesungguhan, dan setelah mengamalkan hanya satu tujuan saja. Contoh, ketika kita sudah mengamalkan, terus kita berdoa, ya Allah saya minta A, ya Allah saya minta apa, supaya saya apa, pokoknya satu tujuan ya, permintaannya satu tujuan selama 40 hari, insya Allah akan dikabulkan. Intinya apa? Intinya dengan keikhlasan, dengan keyakinan bahwa Allah akan mengabulkan. Oke, ikuti terus video ini, jangan sampai di skip, karena nanti akan saya terangkan dengan detail supaya Anda paham, dan silakan diamalkan. Salam M10T78 channel. Wong wilahing sekaring bawana langgeng. Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu sedulurku dimanapun berada. Kembali lagi bersama M10T78 channel, yaitu channel yang membahas tentang sejarah, tentang amalan, tentang primbon. Kali ini saya akan fokus ke amalan. Ketika Anda mempunyai hajat kecil maupun hajat besar, hajat penting ataupun hajat yang mungkin sekedar ingin saja, insya Allah nanti kalau diamalkan selama 40 hari, insya Allah nanti akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan apakah saya sudah membuktikan? Sudah ya, untuk masalah membuktikan itu sudah, dan tidak perlu diceritakan. Tapi ada satu yang sudah membuktikan ya, untuk teman-teman. Katakanlah untuk masalah pembuktian itu sebenarnya sudah banyak, karena amalan ini adalah amalan yang sudah masyhur ya. Amalan ini sudah masyhur, sudah terkenal, dan mungkin Anda itu sudah setiap hari melafalkan bacaan ini, cuma mungkin dengan teknik yang berbeda. Jadi ketika Anda mempunyai hajat besar, entah itu mau beli apa, mau beli ini, mau beli itu, atau mempunyai hajat seperti ingin menjadi DPR, ingin menjadi kepala desa, atau ingin menjadi pejabat-pejabat yang lainnya, ini adalah ikhtiar ya, ikhtiar kita berdoa memohon kepada Allah Sang Maha Pencipta, Sang Maha Rahman Rahim ya, Sang Maha Besar. Kita intinya merayu Sang Maha Pencipta supaya apa yang kita inginkan itu dikabulkan. Yang penting hajatnya itu adalah hajat kebaikan. Hajatnya apa saja? Banyak. Intinya ya yang sudah saya terangkan tadi, entah itu mau ingin menjadi polisi, ingin menjadi tentara, ingin menjadi pejabat apapun itu, kepala desa, DPR, bupati, dan lain-lain, bisa menggunakan riyadhah ini atau amalan yang akan saya terangkan setelah ini. Dan juga amalan ini sangat luas ya, juga bisa untuk mencerdaskan anak. Contoh, untuk mencerdaskan anak itu nanti ibunya yang yang mewiridkan amalan ini, lalu nanti ditiupkan di air. Setelah ditiupkan di air, nanti disuruh minum sebelum subuh. Intinya ketika pagi sebelum subuh itu nanti anaknya dibangunin terus disuruh minum.
disuruh minum sampai 7 hari ya, sampai diminum sampai 7 hari. Insya Allah nanti akan diberikan kecerdasan, akan diberikan pemikiran-pemikiran yang luar biasa. Tentunya sebelum melakukan amalan ini perlu saya jelaskan biar tidak salah paham, yaitu harus dengan keikhlasan, harus dengan keyakinan ya. Tidak ada paksaan itu, contohnya seperti terlalu memaksa kehendak, jadi nanti ketika wiridan itu tidak fokus, ketika wiridan itu tidak intinya kurang bagus ya. Intinya itu seperti benar-benar tertekan. Makanya ketika kita mewiridkan itu contohnya seperti ini. Contoh, kamu ingin mempunyai sepeda motor dan kamu tidak mempunyai uang, katakanlah seperti itu. Jadi kamu kan mikirnya, nanti kalau saya wirid itu uangnya dari mana? Saya kan masih sekolah, katakanlah saya masih sekolah, saya masih mondok atau apapun itu, atau mungkin kalau gajian itu kayaknya enggak mampu ya untuk membeli sepeda, atau mungkin bertahun-tahun baru bisa membeli sepeda. Nah, itu adalah angan-angan atau pemikiran yang harus dibuang jauh-jauh. Jadi ketika Anda mengamalkan ini, buang jauh-jauh pemikiran seperti itu. Karena apa? Karena Allah itu memberikan rezeki haitsu la yahtasib, dari manapun datangnya. Contohnya nanti bisa tiba-tiba dibelikan saudaranya, tiba-tiba dibelikan orang tuanya, atau mungkin tiba-tiba dapat hadiah, kan nggak tahu. Intinya itu jangan dipikirkan. Entah itu mau datang dari keluarga, mau datang dari saudara, itu nggak boleh. Intinya buang jauh-jauh, nggak usah dipikirkan. Yang Anda pikirkan yaitu lillahi ta'ala saja. Cukup Anda lillahi ta'ala, wiridan, berdoa, meminta satu permintaan. Tapi ya ini untuk satu permintaan saja. Contoh, saya ingin sepeda motor yang begini-begini. Intinya saya ingin sepeda motor, wes itu tok. Alhamdulillahirrahmanirrahim, tutup dengan Fatihah gitu. Jadi tidak usah mikir nanti saya dapat sepeda dari mana, nanti saya dapat uang dari mana, saya masih sekolah, kalau sudah kerja, ini kerja bayaran cuma habis dibuat makan dan keseharian. Lah itu buang jauh-jauh. Intinya kamu wiridan, setelah itu berdoa, lalu lupakan itu tidak usah dipikirkan. Intinya seperti itu. Dan kalau bisa ya harus bisa ya, harus nekat, karena kita mempunyai hajat yang sangat besar atau mempunyai hajat yang memang itu kita inginkan. Yang pertama yaitu tetap menggunakan wasilah-wasilah tabarukan lillahi ta'ala yang pertama. Terus mengirim hadiah Fatihah kepada Nabi Muhammad SAW. Yang kedua kepada para nabi, para sahabat, para aulia, Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Terus kepada guru-guru kita Sayyidi Abdul Abbas Ahmad bin Ari Al-Buni. Terus kepada minal muslimin wal muslimat. Lalu dibacakan Al-Fatihah. Setelah membaca Al-Fatihah ya, dibaca Al-Fatihah satu-satu. Setelah itu membaca sholawat 100 kali atau lebih ya, sholawat 100 kali atau lebih. Dan nanti wasilah-wasilah itu akan saya taruh di deskripsi ya. Wasilahnya saya taruh di deskripsi. Sebelum Anda melakukan wiridan ya, alangkah baiknya Anda sholat hajat dulu ya. Dilakukan setiap malam selama 40 hari. Nah, setiap malam itu boleh dilakukan setelah Isya atau mungkin nanti untuk sholat sepertiga malam atau setelah sholat tahajud ya. Setelah itu sholat hajat baru kita wiridan dengan wasilah-wasilah yang sudah saya saya terangkan tadi. Nanti wasilahnya saya tulis di deskripsi. Setelah semua selesai sholat hajat ya, setelah itu kita wasilah. Setelah wasilah membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali ya, membaca
Bismillahirrahmanirrahim 786 kali setiap malam selama 40 hari. Insyaallah ya, setelah wiridan katakanlah Bismillahirrahmanirrahim, terus kita berdoa Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya minta uang, saya minta sepeda motor. Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah. Cuma gitu saja, enggak usah minta yang lainnya. Pokoknya satu tujuan ya, permintaan dengan satu tujuan. Permintaannya itu satu tujuan. Jadi setelah kita minta, kita lupakan. Dalam arti melupakan itu tetap kita mengharapkan ya, mengharapkan semoga Allah mengabulkan. Tapi dalam arti kita lupakan itu enggak usah dipikir. Ya, enggak usah dipikir. Enggak usah dipikir itu. Ya itu yang saya terangkan tadi, nanti uangnya dari mana, terus nanti umpama saya tidak punya uang itu saya itu bagaimana belinya. Nah itu tidak usah, itu dibuang jauh-jauh. Intinya haitsu la yahtasib, entah Allah memberikan rezeki dari manapun kita terima ya. Katakanlah nanti tiba-tiba kamu dikasih uang 1 juta ya kamu tabung. Nanti tiba-tiba kamu disuruh orang, terus disuruh orang, tiba-tiba orang nyuruh kamu, terus kamu dikasih imbalan sekian, lah itu kamu tabung. Lah itu mungkin bisa jadi itu adalah jalan untuk mencapai kamu bisa dikabulkan, bisa terkabulnya hajat kamu. Lah seperti itulah kira-kira. Jadi intinya ketika Anda itu mempunyai hajat, cukup berdoa satu tujuan saja, satu hajat saja ya. Kalau nanti ada hajat lagi ya satu saja, permintaan kita satu saja. Yang penting jangan buru-buru ketika mengamalkan. Contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim. Nah, itu jangan ya. Intinya kita jangan buru-buru, terus ikhlas ya, tidak ada paksaan. Contoh seperti Bismillahirrahmanirrahim. 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 Selama dengan total 786 kali. Setelah selesai kita berdoa Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Allah, saya minta apa? Terus nanti Alhamdulillahirabbil alamin, Al-Fatihah. Terus membaca Al-Fatihah, terus selesai, terus lupakan. Intinya tidak usah dipikir. Nah, kalau Anda memikirkan itu nanti akan menjadi penghalang ya. Seolah-olah kita tidak percaya kalau Allah itu kuasa memberikan dari manapun arahnya, dari manapun datangnya. Intinya ya tidak usah dipikir. Ya, tidak usah dipikir, biasa setelah berdoa ya sudah biasa, aktivitas seperti biasa. Nanti kalau tiba-tiba mikir lagi, kita seliwarkan, kita buat main atau buat apa, intinya seperti itu. Ya, intinya seperti itu. Lanjut untuk yang kedua, yaitu ketika Anda ingin mempunyai pemikiran anak kita itu lemot, anak kita itu kurang cerdas atau bagaimana, itu nanti yang ritual itu atau yang tirakat itu ibunya itu setiap malam ya, setiap malam itu membaca tetap kita melakukan dengan pertama membaca wasilah dulu, kirim Fatihah kepada Nabi Muhammad dan seterusnya tadi, membaca sholawat. Setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim. Setelah membaca Bismillahirrahmanirrahim, kita niatkan untuk mendoakan anak kita supaya diberikan kecerdasan, supaya diberikan kemuliaan atau apapun dengan hajat kita. Setelah itu kita tiupkan di air ya, yang besar sekalian. Kita bikin yang besar, kita tiupkan di air 3 kali. Setelah itu disuruh minum itu minumnya setiap pagi, setiap bangun tidur, sebelum sebelum subuh itu dibangunin ya, sebelum subuh itu dibangunin lalu disuruh minum. Itu setiap hari selama 7 hari berturut-turut.
ya setiap pagi itu harus disuruh minum itu sampai selama 7 hari. Insya Allah nanti ada perubahan ya, tapi yo dengan syarat terus setelah minum enggak ngapa-ngapain, maksudnya itu enggak mau belajar, enggak usah belajar ya, enggak seperti itu. Intinya tetap kita berusaha untuk belajar ya, kita anak kita diajari, anak kita disuruh belajar. Jadi setelah minum terus enak-enakan terus menjadi pintar ya, enggak seperti itu. Jadi tetap disuruh belajar, berusaha dan berdoa. Itu untuk kegunaan itu sebenarnya sangat banyak ya, nanti saya terangkan dengan video-video yang lainnya. Kita lanjut dengan khasiat amalan yang nomor khasiat Bismillahirrahmanirrahim yang nomor 3. Apakah bisa dibuat untuk menetralisir rumah yang terkena gangguan? Apakah bisa untuk membuat pageran di rumah? Jawabannya sangat bisa. Ya, jawabannya sangat bisa. Intinya kita melakukan ritual dengan wasilah dulu, wasilah. Setelah dibacakan wasilah, terus membaca sholawat 100 kali atau lebih. Setelah itu membaca Bismillahirrahmanirrahim 786 kali dengan niat untuk berdoa ya. Kita setelah wiridan itu berdoa, meminta perlindungan kepada Allah supaya dibersihkan seluruh energi jahat yang ada di dalam rumah atau di lahan, di toko seperti itu. Jadi untuk toko yang mungkin energinya tertutup, auranya kurang bagus atau mungkin warungnya ditutup orang, warungnya itu dikirimin dukun dan lain-lain, ya itu bisa untuk menetralisir itu semuanya. Nanti bisa airnya itu ya setelah diwiridkan ditiupkan di air atau digaram, nanti dibuat ngepel, dibuat siram-siram, dibuat semprot-semprot rumah, atau mungkin nanti memakai garam itu juga bisa ya, nanti disaur-saurkan di rumah atau dibuat muter untuk niat membentengi rumahnya, itu juga bisa. Jadi untuk manfaatnya itu sangat banyak ya. Untuk Bismillahirrahmanirrahim itu benar-benar sangat luar biasa, dan banyak sekali manfaatnya, dan banyak juga yang sudah membuktikan. Apalagi amalan Bismillahirrahmanirrahim itu sudah sangat terkenal ya, kayaknya semuanya orang itu banyak yang tahu masalah amalan ini ya. Tergantung siapa yang mengijazahkan, itu kan beda-beda guru, biasanya beda cara juga. Adapun dengan guru yang berbeda tapi caranya sama, itu ya juga banyak. Makanya bila ada video saya yang menerangkan mungkin kurang pas ya, nggak cocok dengan amalan yang Anda pernah dapat, walaupun amalannya sama tapi tata caranya beda, nah itu tidak masalah, karena beda guru beda cara, biasanya seperti itu. Adapun beda guru itu ada juga yang sama ya. Intinya menghargai perbedaan, karena biasanya itu dari sananya itu, dari guru-gurunya itu juga menerangkan dengan berbeda-beda, tapi pada dasarnya amalannya sama dan tujuannya sama, yaitu tetap Allah ya, tetap Sang Maha Pencipta yang bisa mengabulkan segalanya. Oke, kita lanjut untuk keterangan yang keempat ya. Yang keempat ini saya terangkan yang terakhir, yaitu apakah bisa untuk pengobatan itu medis maupun non medis? Jawabannya sangat bisa ya, sangat bisa, tinggal kita tujuannya apa. Contohnya ada orang yang terkena sihir, terkena santet seperti itu, ya sama, intinya sama, kita wiridkan 786 kali Bismillahirrahmanirrahim, lalu kita tiupkan di air atau tiupkan di garam ya. Setelah itu nanti dibuat minum atau dibuat mandi dengan niat untuk menghancurkan energi negatif yang ada di dalam tubuh seseorang yang sedang sakit tersebut. Sakit medis maupun non medis ya, itu bisa ya. Kenapa kok bisa? Nah, kita itu kan hanya sebuah perantara, kita merayu Allah itu dengan menggunakan Bismillahirrahmanirrahim, terus kita berdoa untuk minta kesembuhan kepada orang yang sakit tadi. Lah masalah bisa atau enggak, masalah dikabulkan atau enggak, itu kan terserah Sang Maha Pencipta ya. Intinya kita adalah ikhtiar dan itu juga
selain air ya, selain air itu juga bisa kita asmakan atau kita tiupkan di makanan ya, di makanan. Barangkali orangnya itu susah minum ya, susah minum, mungkin minum cuma sedikit-sedikit, atau mungkin balita yang mungkin masih balita yang mungkin masih nyusu belum makan, itu bisa kita usap-usap ke seluruh tubuhnya, atau mungkin diminum ibunya, itu juga bisa dengan niat untuk mengobati si bayi tersebut. Atau dengan makanan juga bisa. Yang penting itu adalah wiridannya kita baca 786 kali. Setelah itu kita tiupkan di makanan tersebut. Setelah kita tiupkan di makanan, itu nanti dikasihkan orang yang bermasalah atau orang yang sakit, itu juga bisa. Jadi pada dasarnya intinya kita hanya ikhtiar, kita berdoa, kita berusaha semaksimal mungkin, dan dengan tenaga dengan keikhlasan ketika wiridan, dengan keyakinan bahwa Allah nanti akan mengabulkan, atau mungkin Allah akan memberi jalan yang lebih baik dari apa yang kita butuhkan, seperti itu. Oke, kalau belum paham silakan komen, dan nanti wasilah itu ada di deskripsi ya, di deskripsi. Untuk teman-teman yang mungkin kurang paham silakan komen, silakan bertanya sebebas-bebasnya, nanti insya Allah nanti kalau ada waktu saya jawab. Silakan disebarkan videonya dan ikuti terus video saya, channel saya M10T78. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu.